Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat sebuah project, maksud saya sebuah rangkaian menggunakan PCB single layer. Oke, step pertama kita akan membuka program Altium Designer-nya. Oke, di sini sudah tersedia. Sebelumnya sudah saya buat sebuah project yang bernama test. Di dalam project tersebut ada sebuah rangkaian. Ini adalah rangkaian flip-flop menggunakan IC timer NE555 atau LM555. Secara otomatis mengclockkan LED sehingga terjadi flip-flop. Oke, pada rangkaian ini kita akan membuat PCB single layer-nya. Untuk step pertama kita buat dulu file untuk PCB-nya, yaitu klik kanan di pada project-nya, add new to project, lalu pilih PCB. Oke, setelah itu akan muncul lembar kerja berisi ini PCB ya, atau board yang sering kita bicarakan namanya board. Oke, step pertama ialah desain, lalu board option. Oke, baru pada kotak dialog akan muncul kotak dialog bernama board option. Board option pada measurement unitnya itu unitnya kita ganti jadi metric. Oke, lalu pada gridnya juga kita ganti, kita klik grid, kita klik double klik. Oke, akan muncul kotak dialog Cartesian Grid Editor. Step X-nya kita akan buat 1,27 mm, step X-nya dan step Y-nya. Jangan lupa untuk multiplier-nya kita juga gunakan 1 kali saja, 5 kali terlalu besar. Kita klik apply, oke. Oke, step selanjutnya ialah kita membuat titik koordinat 0,0 nya, yaitu dengan cara klik edit, origin, set. Nah, untuk meletakkan titik koordinat, kita meletakkannya pada sudut kiri bawah sini ya. Oke, kita telah mendapatkan titik koordinat 0,0 nya di sudut kiri bawah. Oke, langkah berikutnya yaitu oke, sebelumnya kita save dulu dokumennya, dokumen PCB-nya. Kita save. Oke, namanya kita buat saja PCB single layer 1. Kita klik save. Oke, setelah kita save, kita masukkan atau kita import skematiknya ke dalam sini ya. Rangkaian pada skematiknya ini kita import ke dalam PCB nya, yaitu dengan cara desain, import change from test project PCB. Kita klik. Di sini akan muncul kotak dialog berisi engineering change order. Kita klik langsung aja validate change. Oke, jangan memproses dan lalu execute change. Jangan memproses. Oke, setelah siap, kita bisa lihat di pojok kanan ini ada ini room yang bersih komponen-komponen juga, dan ada komponen-komponennya udah ada netnya, penghubung antar komponennya udah kayak ada jaring-jaringnya. Ini kita close saja. Kita lihat ini berikut ini roomnya yang warna merah-merah, ini roomnya ya. Yang garis kuning ini komponennya, gambar komponennya yang ada jaring-jaringnya, ini namanya net. Oke, ini kita drag aja ke dalam lembar kerjanya. Baru kita sesuaikan. Ini kita inikan aja.
kita buat oke, kita zoom dulu. Kita membuat single layer, jadi bagian bottomnya aja. Oke. Oke, kita atur ini, kita agak besarkan. Kenapa kita besarkan? Nanti kalau kita tidak besarkan ini jadi ya, ini terlihat hijau. Hijau itu karena di luar dari room. Kita harus meletakkan komponennya di dalam room. Oke, kita besarkan roomnya, baru kita buat ya, kita rangkai terlebih dahulu. Oke, kita rangkai, drag, kita rangkai. Oke, untuk merotate-nya kita bisa tekan spasi sambil di drag, kita spasi. Oke. Lalu kita atur, oke. Kita atur, oke. Kita atur kembali ya. Oke. Dan terakhir ya roomnya kita ini kan kecilkan lagi. Yep, ini kita kecilkan saja lagi. Oke. Dan roomnya, setelah selesai roomnya, kita bisa taruh di pojok kiri bawah ya, pojok kiri bawah. Oke, setelah siap kita akan mengecilkan lembar kerjanya dengan oke. Langkah berikutnya kita bisa pilih di bawah ini ya, ini ada namanya keep out layer. Kita klik keep out layer, baru kita klik pada menu splash, kita buat line, kita buat garisnya. Oke, bawah lagi. Oke. Dan oke. Setelah membuat garisnya, kita escape kan. Oke. Kita baru langkah berikutnya kita gabungkan ke 4 garis. Ini kan garisnya masih terpisah ya. Garisnya masih terpisah. Jadi untuk menggabungkannya, kita klik salah satu garis, baru klik kanan, kita find similar object, pada layernya kita buat same. Oke. Nanti semuanya udah terblok. Oke, jika sudah, ini kita escape kan saja. Oke, setelah ini terblok, oke, kita buka menu design, kita buka board shape, langsung kita pilih define from selected object, otomatis akan memotong. Siap, langsung memotong lembar kerjanya, lembar kerja langsung terpotong. Oke. Ini dia lembar kerjanya sudah terpotong, darinya agak besar jadi sekecil ini sesuai dengan roomnya yang kita buat tadi. Oke, langkah selanjutnya kita akan menghubungkan jalur-jalurnya. Ini kan jalurnya belum ada, masih ada cuma net aja. Nah, jadi kita harus membuat jalurnya. Untuk membuat jalurnya kita bisa pakai dua cara.
Cara yang pertama adalah manual dan otomatis. Untuk cara manual, kita bisa menggunakan ini, sekat simbol ini, interactively route connection. Nah, pada simbol ini kita menghubungkan secara manual. Dari sini kita manualkan sini. Itu memakan waktu cukup lama. Jadi kita langsung saja menggunakan auto routing auto. Caranya mudah, namun harus mengatur beberapa parameter seperti clearance, lalu width atau lebar jalur, lalu komponen clearance, lalu routing layer. Caranya itu kita bisa lihat di design rules. Oke, pada design rules kita bisa lihat clearance langsung sini. Nah, clearance-nya kita buat saja agak begini, jadi 0,3. Kita klik apply. Lalu lebar jalurnya, jalur minimalnya kita buat 0,254. Jalur maksimal jalur ideal tengahnya itu 0,5, dan jalur maksimalnya kita buat 1 mili. Kita apply. Setelah itu kita buat routing layer. Oke, di sini menurut yang terpenting, karena kita membuat PCB single layer, kita perhatikan ini top layer kita matikan ininya, karena kalau misalnya kita hidupkan top layernya, itu akan membuat PCB itu jadi double layer. Jadi ini dimatikan saja, bottom layernya dihidupkan karena menggunakan PCB single layer. Oke, kita apply. Lalu yang terakhir, komponen clearance. Komponen clearance ini minimum vertikalnya kita buat 0 saja. Oke. Minimum horizontal kita buat 0 saja. Oke, kita apply, lalu kita oke kan. Oke, setelah oke, kita pada cari menu auto route di menu bar. Kita klik, baru kita pilih all. Klik all. Lalu akan muncul kotak dialog situs routing strategies. Kita pilih route all. Kita klik route all. Kita akan keluar pesan, dan di belakang ada proses pembuatan ini ya, secara manual. Maksud saya secara otomatis dia akan langsung routing out, karena kita menggunakan auto routing. Ini message-nya. Jadi ada message pesan terakhir, ada routing finish with 0 continent, valid complete to 0 connection in 21 seconds. Itu berarti with 0 continent, itu berarti proses telah selesai, tidak ada masalah sama sekali. Dari pesan itu kita sudah tahu. Kita ke extend saja. Jadi seperti ini auto routing. Oke, sudah selesai. Oke, selanjutnya kita bisa melebarkan jalurnya. Nih, jalurnya bisa kita lebarkan dengan cara sorot satu garis. Kita klik kanan, kita find similar object, lalu kita pilih same maksud saya. Kita oke kan, akan ngeblok semua semua jalur. Kita widthnya kita besarkan, bisa. Ini widthnya lebar ya, kita buat 1. Kita lihat apa reaksinya. Jalurnya akan besar. Kenapa ini ada hijau-hijau? Hijau-hijau ini karena menimpa jalur yang lain atau menimpa pad di sebelahnya. Oke, jadi kita kembalikan saja lah ke awal, ke 0,5.
Oke, selain kita bisa melebarkan jalur, kita bisa membesarkan pad. Caranya klik pada pad ini, baru klik kanan find similar object. Karena padnya ini pad resistor, kita buat R bintang untuk semua resistor, baru kita klik OK. Jadi ini resistornya semuanya, kakinya pin padnya maksud saya akan terus di blok. Jadi kita bisa atur kaki padnya aja. Ini kita bisa atur di sini. Ini ISS dan excise. Ini kita atur sini. Oke, untuk ini untuk yang lain kayak kapasitor bisa. Jadi bedanya tadi kita buat R plus, sekarang kita buat C plus, C bintang maksud saya, C bintang. Jadi semua kapasitor akan terblok. Ya, oke. Oke, pokoknya seperti itu ya. Ini akan keblok nih kapasitornya. Oke, pokoknya seperti itu, kalian sudah tahu sepertinya. Oke, setelah itu untuk supaya pada proses pelarutan tidak sulit untuk memprosesnya, kita menggunakan poligon. Poligon itu akan mengisi daerah-daerah yang kosong ini. Cara memasukkan poligon kita bisa lihat di menu place. Kita cari nih poligon pure, kita klik. Oke, karena kita single layer, kita buat sini bottom layer. Ini kita cari namanya bottom layer. Nah, ini dia. Kita klik OK. Baru kita buat ininya. Oke. Oke. Setelah selesai, dia akan memblok semuanya. Sudah. Lalu setelah itu kita masuk ke cari menu tools nih ya, baru cari polygon force, polygon manager. Ini untuk mengatur clearance. Jadi kita buat clearance rule-nya yang baru. Kita buat jarak antara polygon dengan jalurnya. Kita bisa buat 2 atau 1 kah? Oke. 2, oke. Jika sudah, kita klik kanan, baru cari namanya polygon action. Nah, ini dia. Baru pilih report all, klik yes, dan jadi inilah dia setelah di polygon. Biru-biru ini biru polygonnya yang bottom. Kalau misalnya double layer, untuk topnya ini warna merah. Oke, setelah jadi, kita bisa nambahkan nama di sini. Kita bisa klik di nih top overlay, baru kita klik place, baru string. Kita buat namanya bebas, mau namanya apa aja, contohnya Pandi. Nah, kita klik OK, Pandi. Oke, setelah siap, nah beginilah beginilah proses pembuatannya, step-stepnya pada pembuatan single layer. Untuk ini tampilan 2D atau 2 dimensi. Untuk memperjelas
ini kita bisa lihat tampilan 3D nya, 3 dimensi. Itu kita bisa lihat di view, baru switch to 3D, atau kita bisa menekan langsung pada keyboard itu 3. Dia otomatis akan langsung akan men-3D kan. Kita bisa klik shift, baru kita bisa putar, shift, putar ya. Oke, kita bisa lihat. Oke, inilah dia rangkaiannya, kita bisa lihat. Oke kan. Nah, kita bisa untuk kembali ke 2D nya, kita ketik 2/2. Oke, begitulah rangkaian yang telah kita buat. Oke, step terakhir yaitu kita save kembali. Oke, kita save. Oke, rangkaian telah selesai. Begitulah proses pembuatan single layer. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.